pasti disuruh kanikin dia kayak gini. Nggak ada disuruh kaniki, tidak ada. Cuman gue ngomong ke kaniki, gue bilang gue nggak kuat sebenarnya dia ngomong kayak gini. Maksudnya dia ngejatuhin lo tuh maksudnya apa? Dia ngomong tentang keburukan kaniki. Nggak ada yang dia omongin itu, nggak ada yang benar. Itu tuh semua bohong. Si Loli bener dimanfaatin Tony. Ya sekarang kalau misalnya nggak dimanfaatin sama Tony, ya udah, solo Loli aja minta itu apa, bayarin sama papahnya tuh, yang katanya papahnya. Bapaknya Loli itu masih ada, masih hidup, namanya Aizawa. Gue tahu bapaknya Loli. Gue tahu bapaknya Loli, bukan udah tahu, gue tahu bapaknya Loli dari dulu. Kenapa gila-gila manggil itu orang papa? Semalam ngeliat Kamail di bengkel sama Mbak R, mau foto takut di side eyes. Enggak dong. Iya, tuh anak gak bakalan berani buka ini. Denial is a river in Egypt. Ya. Emang Loli pegang HP umur berapa? Loli pegang HP pas mau ke London. Loli itu manusia yang cerdik. Kalian nggak tahu, saya yang tahu. Hidup itu anak, dari itu anak kecil, perjalanan itu anak tuh saya yang ngikutin. Jadi kalau misalnya kalian mau bilang gue gimana-gimana, mau bilang gue pansos apa-apa, gue nggak peduli anjing. Gue nggak minta makan sama lo semua. Gue nggak mau pansos juga. Gini, kalau misalnya Kaniki jahat sama dia, Kaniki nggak mungkin yang namanya nih, Kaniki nih nggak mungkin lo disekolahin ke London, dibeliin dibekalin iPad, MacBook, handphone, duit yang dihabisin. Padahal dia bawa koper dari Indo, itu bajunya dia banyak. Apa namanya? Teman-temannya sama mantan pacarnya datang ke rumah, ngomong semua. Kalau cupangan ini Loli yang minta. Waktu pas pulang, temen yang perempuan ini pulang naik motor, nih cowok pakai Grab nganterin Loli ke Duren Sawit. Ternyata si Loli di Cupang, ternyata Loli di Cupang, itu Loli yang minta di Cupang di Grab. Gue tarik bajunya Loli, jebret, abis deh pokoknya Loli sama gue. Gue tarik pokoknya itu anak. Gue tarik, gue giniin, gue tampar, gue jambak, gue masukin ke mobil pokoknya. Masuk lo. Apaan lo begini? Kamu masih kecil. Berarti semua Loli itu gak ada yang benar. Nggak ada. Loli itu pintar manipulatif. Asal kalian tahu, gue gak pernah mau speak up masalah. Sebenarnya gak mau speak up tentang urusan ibu dan anak. Cuman di sini gue itu tahu emaknya gimana. Gue tahu emaknya gimana sungsang-sumbelnya nyari uang dari itu anak kecil, gimana caranya biar itu anak bahagia, biar tuh anak nggak kekurangan kayak anak-anak yang lain. Dia mau bilang Kaniki gebukin dia. Sekarang gini, ibu mana yang nggak marah? Ibunya lagi di Swiss apa di mana gitu, lupa, pergi Paris, aku lupa. Dia mau kabur, mau pacaran, sampai lompat. Cerita yang staffnya dipecat gimana? Staff itu selalu difitnah sama Loli. Kayak supir itu udah ada 2 yang dipecat gara-gara Loli. Yang pertama Loli itu ngefitnah Pak supir itu, bilang katanya Loli nggak usah naik Grab, Loli disuruh ya udah Loli nggak apa-apa tinggal, terus begitu Pak supir pulang gitu. Ternyata enggak, sampai Kaniki itu deh. Staf pembantu semua di rumah semua mbak-mbak di rumah itu difitnah sama dia. Gue tampar, gue dorong, gue tendang, bajunya gue sobek. Gue bilang, buka tete kamu, takut
takutnya kan ada cupangan lain. Tutupin dulu, takut kelihatan. Takutnya kan ada cupangan lain di mana-mana. Gitu. Akhirnya nggak ada di situ. Gue bilang sama tantenya, ini anak gue bawa pulang tante. Ya udah Mail, terus gimana? Ini anaknya mau apa nggak? Mau nggak mau harus ikut. Itu anak nangisnya kenceng, nggak mau pulang, mau di rumah tantenya karena bebas. Tapi nggak bisa sama gue, beda kalau gue itu. Gitu. Loli itu pinter manipulatif, Loli itu pinter mecatin orang. Kalau kalian tahu. Aminya di mana kak waktu itu? Waktu pas yang gue jemput, Aminya lagi shoot. Dari pasti Loli nggak ada bukti, cuman koar-koar ke Kaniki, nggak ada bukti. Besok pasti ada status lagi nih soal live ke Mail. Iya, gue mah sangat amat tidak takut. Dia misalnya, gue banyak banget soalnya rahasia dan gue banyak banget kartunya dia. Cuman gue masih ngehargain ibunya. Kalau emang lu nganggep si Tony itu papa lu mintalah bayarin ke Tony sekolah. Mampu gak dia 200 juta per bulan? Kalau mampu, punya duit gak? Orang udah waktunya bayar sekolah aja, tetap aja emak yang dihubungin bukan Tony. Karena dia tahu apa, Tony gak ada duit. Papa-papa tai anjing. Sekarang gini, kalau tuh anak nggak takut sama komentar netizen, nggak usah dia tutup komen. Tapi kelihatannya dia lugu gitu ya kak. Orang manipulatif itu mukanya baik. Kalian tuh nggak tahu kalau misalnya kalian main ngejudge, lo buah jatuh nggak jauh dari pohonnya, nggak ada. Pepatah itu emang ada, tapi nggak begitu. Nggak begitu adanya. Emaknya ngedidik dia baik, bener. Orang ngeliat Kaniki itu tukang berantem misalnya, tukang apa aja huru hara, tapi dia huru hara berantem, dia nggak depan anaknya tidak difasilitasi nonton TV Indonesia. Sampai di TV di rumahnya Kaniki tuh 2, 3, 4 TV itu nggak ada channel Indonesia, itu harus luar negeri. Karena biar anak-anaknya nggak tahu Kaniki seperti apa di luaran sana. Kaniki itu dia ngidupin 3 orang anak. Emang nih anak satu nggak ngerti nih otaknya di mana. Ceritain 3 staffnya yang dipecat. Staff dipecat itu semua gara-gara Loli. Aminya kaget pas gue fotoin, gue kirimin ada cupangan duren sawit. Di duren sawit itu gue jemput. Pas gue jemput nggak ada di rumah tantenya. Dia bohong sama tantenya, katanya dia makan di depan komplek rumah tantenya. Ditungguin dari jam 7 malam di rumah. Dia pergi dari jam 7 malam. Dia baru pulang jam 12 apa jam setengah 1 apa jam setengah 12, jam 12, jam setengah 1 apa jam 1, pokoknya antara jam segitu. Ternyata dia nongkrong di mana? Dia nongkrong di Blok M sama temennya, 1 perempuan, 1 laki-laki, mantan pacarnya. Itu dia nongkrong di Blok M. Dia yang kacau deh pokoknya. Dia nongkrong. Kalian mau dengerin kan? Gue dari kemarin gue diem aja nih. Si Loli nyerang emaknya. Padahal apa yang dia omongin itu semua bohong. Sebisanya anak kecil ngomong kayak gitu. Nih, Loli itu anak pertama Kaniki yang disayang banget sama Nikita. Dari umur dia 2 tahun itu udah disayang banget. Sampai
tinggal 2 tahun ya, 2 tahun atau 3 tahun gitu. Nih kita tuh tinggal di apartemen apa sih, Permata Hijau Residen. Itu semua Loli itu dapat fasilitas. Kalau misalnya dibilang Kaniki nggak sayang Loli, itu bohong. Di Blok M dia dengan pakai baju crop top nih, terus naik motor Tiban 3, nggak pakai helm semua nih, nggak semuanya nggak pakai helm nih, pacarnya, temen perempuannya, sama dia yang rambutnya dipotong skin itu kan, gitu kan, iya. Gue kenapa selama ini diem? Ya gue diem karena gue mesti iniin dulu nih, mabok. Dia kelaules, dia pesen apa? Bukan alkohol sih, soju. Dia pesen soju, terus dia gitu dia dicupang sininya. Gue tahu, dia nggak tahu kalau gue ada di rumah tantenya. Gue ngumpet di rumah tantenya, gue ngumpet di mobil. Dia pulang, dia ngeliat gue ngeliat dia begini. Dari mana? Gila, Loli umur 2 tahun. Ya sebenarnya emang ya ibu gitu kan. Ibu kalau misalnya anak minta apa emang harus diturutin. Dari 2 tahun itu Loli udah bener-bener difasilitasin, bener-bener bagus. Tidak ada kekurangan apapun. Kayak anak-anak, maksudnya apa? Kayak anak-anak yang kurang beruntung lainnya itu nggak ada. Loli itu adalah salah satu orang yang beruntung. Masuk ke pesantren mau anaknya apa mau emaknya? Masuk pesantren Loli itu pokoknya dari kecil itu dia itu baik, perilaku yang baik. Terus dia gitu orangnya baik lah, santun, masih kecil ya. Tapi pas umur 12 tahun dia liar, nggak tahu deh tuh. Pesantren, kalau kalian tahu, Loli di pesantren Alildan itu dia ngancurin ruang kepala sekolah, pecah-pecahin kaca. Itu anak itu berubah di umur dia 12 tahun. Gue juga nggak tahu kenapa. Nah kalau misalnya kalian nanya tentang cupangan nih, cupangan di sini yang di-upload sama Kaniki, tahu? Di-upload sama Kaniki, gue yang jemput bener. Gue jemput itu anak di rumah tantenya di daerah apa lagi, lupa gue namanya. Sekarang gini, anak umur 14 tahun udah berani loncat dari lantai 3. Itu apa yang ada di otak kalian, dibayangin sama kalian, di bayangan kalian subuh ya, loncatnya sampai jatuh gara-gara nggak kuat tali yang buat nopang dirinya sendiri. Udah dibawa ke psikiater nggak tembus, dibawa ke psikiater nggak tembus, dibawa ke apa sih yang kalau orang Islam itu di ngajiin ya, apa deh namanya, apalah itu, pokoknya di ngajiin yang ada Pak Ustadz itu, yang ulama iya Pak Ustadz apa sih namanya, ngajiin, didoain, di ruqyah nggak mempan tuh anak, nggak mempan.